Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Bukan hanya sumber daya alam, tapi kita juga memiliki sumber daya manusia, pasar, iklim yang sangat tropis, destinasi pariwisata yang sangat menarik. Namun sayangnya sumber daya alam dan sumber daya mineral yang kita miliki belum menghasilkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mandiri. Bayangkan saja, sumber daya alam kita eksploitasi secara besar-besaran, diekspor dengan harga murah tanpa menikmati nilai tambahnya. Nilai suatu perjuangan inovasi ini yang mengusik putra terbaik bangsa kita. Bagaimana kita bisa menikmati sumber daya alam kita dengan mengolahnya menjadi suatu temuan inovasi dan tidak perlu lagi untuk mengimpor bahan-bahan yang begitu banyak dan beratus-ratus mungkin ribuan kali nilainya dibandingkan bahan mentah yang dihasilkan oleh ekspor sumber daya alam Indonesia tadi. Karya terbaik anak bangsa, bagaimana rasa nasionalisme terusik untuk menghadirkan suatu proses nanoteknologi, bagaimana caranya sebuah nilai sumber daya alam bisa kita olah, prosesnya bisa kita tingkatkan, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor. Bayangkan saja, kita ekspor kokoa, tapi kita mengimpor coklat. Ratusan, mungkin ribuan kali nilai tambah tersebut menjadi milik negara lain. Nah, Dr. Nurul Taufikur Rahman, seorang anak bangsa terbaik, menciptakan nanoteknologi. Sang pakar nanoteknologi ini menghasilkan temuan yang bisa menghasilkan sebuah proses yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 100 nanometer. Seperti daun ini banyak mengandung benih klorofil ya, kita nanokan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Sebenarnya nanoteknologi itu tahun 60-an itu sudah diangkat oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga andainya kita bisa bermain di bawah mikron ya, maka kita bisa menggali lebih banyak lagi sifat-sifat dari material, dan kita bisa menciptakan sesuatu material baru. Amerika Serikat kita mengumumkan bahwa nanoteknologi dijadikan salah satu pilar peningkatan daya saing dari industrinya, maka mulailah semua kepada berpikir yang sama. Bahkan Presiden Korea mengatakan nano or die, itu tahun 2002 itu. Saat itulah mulai booming. Kita ini dianugerahkan, semua orang tahu, kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak, kemudian kemudahan, apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Ini semangat bagi kita ya. Jadi peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan itu jauh lebih besar, 5 kalinya daripada peluang-peluang yang ada di Eropa. Dr. Nurul Taufikur Rahman dilahirkan di Malang pada 5 Agustus 1970. Kebetulan orang tua saya mendidik saya dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin keterampilan, membuat es lilin, keripik-keripik, pedas, tempe, macam-macam lah, jualan-jualan yang kayak gitu-gitu. Ketika teman-teman saya datang untuk belajar dan lain sebagainya, menemui saya dalam posisi sedang bekerja gitu kan. Saya karena merasa tertinggal, saya itu merasa bagaimana saya itu bisa mengefisiensikan belajar. Akhirnya saya sambil mencuri-curi, bekerja, membungkusin es lilin dan lain sebagainya. Saya tuh membawa buku gitu, buku ya taruh di samping, saya baca, baca begini, baca gitu. Terus itu saya lakukan.
karena saya diterima di ITB waktu itu di Teknik Industri. Tapi tidak terlalu lama, baru 3 bulan saya juga harus meninggalkan negara saya tercinta juga. Tahun 90 saya harus karena diterima di Jepang. Di Jepang saya selama 14 tahun ya, setelah S1, S2, S3. Dan saya bekerja di pusat penelitian daerah di Kagoshima, research centernya gitu di sana. Dan kebetulan saya masuk ke dalam tim proyek divisi material. Ya, jadi yang ada adalah teamwork yang kuat, yang tertata dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintegrasi, yang mapan, kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain, wah jauh melebihi ya. Meskipun di Jepang sudah terkenal Medatsu Tataki, yang artinya adalah yang muncul itu dipukulin supaya intinya sih ingin mereka mengajak kesiapan dari teamwork untuk bekerja bersama-sama, majunya bersama-sama gitu ya. Inilah nilai kemenangan mereka sebenarnya. Tapi di person to person menurut saya kita jauh lebih handal gitu.